Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Merliasi Soleha dengan NPM 251040196, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, kelas B semester 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul akad yang mana guna memenuhi mata kuliah fikih muamalah. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian. Di antaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab, pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan, dan qabul, pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Quran adalah surat Al-Ma'idah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shahidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Rukun dan syarat akad. Para ulama berpendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu siqat al-aqd atau ijab dan qabul. Adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad ada 3, yaitu akid atau orang yang melakukan akad, yang kedua maqud alaih, objek transaksi, yang ketiga siqat, ijab dan qabul. Pembagian akad. Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, yang ke-1 berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara. Yang A, akad sahih. Akad sahih adalah akad yang menentukan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara. Akad sahih ini terbagi pula menjadi 2, yaitu akad nafi dan akad mauqut. Yang B, akad tidak sahih. Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Ada pula akad yang tidak sahih dapat dibedakan menjadi 2, yaitu akad batil dan akad fasih. Yang kedua berdasarkan dari segi penamaannya. Yang A, akad musammah, yaitu akad yang ditetapkan syara dan telah ada hukum-hukumnya. Yang B, gairu musammah, yaitu akad yang penamanya ditetapkan oleh masyarakat sesuai keperluan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat. Yang ketiga berdasarkan syariat atau tidaknya akad. Yang A, akad musyara'ah, ialah akad yang dibenarkan cara untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti jual beli dan gadai. Yang B, akad mamnu'ah, ialah akad-akad yang dilarang oleh syara untuk dilaksanakan. Yang 4, berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda. Yang A, akad daman. Yang B, akad amanah. Yang C, akad gabungan antara daman dan amanah. Yang kelima, berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya. Yang A yaitu akad fauriyah, yang B akad istimror atau zamaniyah. Yang B berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut. Yang A akad asliyah, B akad tabi'iyah. Yang ketujuh berdasarkan tujuan atau niat
sepelaku akad. Akad yang A akad tabaru, yang B akad tijari. Tujuan akad harus jelas dan diakui syara. Untuk tujuan akad ini terkait erat berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli, tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Pada akad ariyah atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa ada imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian, tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dengan sejalan dengan kehendak syarak. Selanjutnya prinsip-prinsip. Yang A, prinsip kebebasan berkontrak. Yang B, prinsip perjanjian itu mengikat. Yang C, prinsip kesepakatan bersama. D, prinsip ibadah. E, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Yang F, prinsip kejujuran atau amanah. Berakhirnya akad. Yang A, berakhirnya masa berlaku akad apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Yang B, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut bersifat tidak mengikat. Yang C, dalam akad sifatnya mengikat. Suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli yang dilakukan fasad seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, berlakunya khiyar, syarat, aib, atau ruqyat. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.